Assalamualaikum, selamat pagi saudara-saudari dari negara Bali Barat. Hari ini adalah tanggal 22 Oktober, hari Rabu dalam pekan biasa ke-29. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kita sangkakan. Namun berjaga bukan hanya soal menanti waktu Tuhan datang dari luar, tetapi tentang menyadari kehadirannya di dalam diri kita, di dalam kehidupan baru yang telah kita terima melalui pembaptisan, seperti dijelaskan dalam surat kepada umat di Roma bab 6 ayat 12-18. Saudara, Yesus mengajak kita agar tidak hidup lengah, tidak tertidur dalam rutinitas rohani. Tetapi Rasul Paulus membantu kita memahami mengapa kita bisa berjaga. Karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus yang hidup. Kita berjaga bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena kita sudah memiliki kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, dalam surat kepada umat di Roma bab 6 ayat 12-18, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dalam pembaptisan kita telah tenggelam dalam kematian Kristus dan bangkit dalam kebangkitannya. Itu bukan hanya simbol, saudara-saudari. Paulus memakai kata simfitos, artinya tumbuh bersama, menyatu seperti dua batang pohon yang saling membungkus satu sama lain. Kita tidak hanya mengikuti Yesus dari luar, kita hidup dari dalam dirinya. Maka hidup Kristen bukanlah berjaga karena takut kehilangan Tuhan, tetapi berjaga agar tidak melupakan siapa diri kita di dalam Tuhan. Saudara-saudari, Rasul Paulus menulis, "Janganlah dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah." Kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi bukan hanya untuk hidup seenaknya, saudara. Kebebasan Kristen bukanlah kebebasan untuk berbuat apa saja, melainkan kebebasan untuk mengasihi dan melayani. Sebelumnya, kita adalah hamba yang diperintah oleh ego, oleh amarah, oleh keserakahan. Sekarang kita adalah hamba kasih, hamba kebenaran, bukan karena dipaksa, tetapi karena rahmat telah mengubah hati kita dari dalam. Nah, Yesus dalam Injil menggambarkan hamba yang setia dan bijaksana, bukan yang takut akan pengawasan, tetapi yang menjalankan tugasnya dengan kesadaran bahwa ia bekerja di hadapan kasih Tuhannya. Inilah gambaran hidup orang yang telah ditebus, saudara. Bukan takut pada penghakiman, melainkan sadar bahwa setiap tindakan kecil adalah persembahan bagi Tuhan yang hadir. Saudara-saudari, saya teringat akan surat kedua Rasul Petrus bab yang ketiga ayat 8, "Satu hari bagi Tuhan seperti 1000 tahun." Jadi Rasul Petrus menegaskan bahwa waktu Allah itu berbeda dengan waktu manusia. Nah, Rasul Paulus dan Lukas melengkapi makna ini. Yesus mengajak kita berjaga dalam waktu Allah, hidup dalam kesetiaan hari demi hari. Rasul Paulus mengingatkan bahwa waktu itu kini mengalir di dalam diri kita melalui Kristus yang bangkit. Artinya, setiap saat kini bukanlah ruang kosong yang menunggu penghakiman, tetapi tempat perjumpaan dengan rahmat. Setiap detik hidup kita, saudara, adalah saat Tuhan menyentuh dunia bila kita memilih kebenaran, kasih, dan kesetiaan. Nah, bayangkan dua pohon yang tumbuh berdampingan hingga batang mereka menyatu, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dengan kata simfitos. Akar keduanya saling masuk, aliran getahnya berpadu, satu menghidupi yang lain. Nah, begitulah hubungan kita dengan Kristus, kehidupannya mengalir di dalam kita. Maka ketika Yesus berkata berjaga-jagalah, ia sebenarnya mengingatkan kita, jangan pisahkan dirimu dari aliran hidupku. Tetaplah di dalamku agar ketika aku datang, engkau tidak kaget sebab aku sudah lama hidup di dalammu. Berjaga, saudara, berarti memelihara kesatuan batin dengan Kristus. Bila kita dalam doa, hidup dalam doa, dalam pelayanan, dalam kasih yang sederhana,
kita sedang menjaga agar pohon Kristus di dalam diri kita tetap tumbuh dan berbuah. Nah, saudara-saudari, dunia kini hidup dalam dua ekstrem yang sama seperti zaman para rasul. Ada yang gelisah menanti tanda-tanda akhir zaman, ada pula yang tenang-tenang saja seolah waktu Allah tidak pernah datang. Namun firman Tuhan hari ini, saudara, mengajak kita untuk berjalan di tengah-tengah keduanya. Hidup sadar bahwa waktu Allah sedang bekerja di dalam diri kita yang telah dibaptis. Hari Tuhan bukan peristiwa di luar sana. Itu adalah proses penyucian batin yang terjadi setiap kali kita memilih kasih daripada dosa. Nah, pertanyaan yang patut kita renungkan hari ini, saudara-saudari, apakah aku sadar bahwa melalui baptisan hidup Kristus mengalir di dalamku dan bahwa setiap pilihan kecilku memperdalam atau memutus aliran itu? Apakah aku berjaga-jaga karena takut akan penghakiman atau karena rindu untuk semakin menyatu dengan Kristus yang telah hadir dalam diriku? Saudara-saudari, berjaga bukan berarti tegang menunggu datangnya Tuhan dari langit, tetapi setia menumbuhkan kehidupan Kristus di bumi hatimu. Setiap kali engkau memilih kasih, kejujuran, kesetiaan, engkau sedang mempercepat datangnya hari Tuhan. Karena hari itu bukan hanya di ujung waktu, tetapi sudah dimulai di dalam hatimu yang hidup oleh rahmat. Semoga renungan ini boleh menjadi berkat bagi Anda dan siapa saja. Shalom, Tuhan memberkati dari negara Bali Barat. Amin.